Nama saya Riko, biasa dipanggil Monto. Saya main wayang potehi, memegang tambur atau dongkol. Saya setiap hari cuma membantu tante saya sebagai penjual nasi nono cap gome. Halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Potehi di masa pandemi COVID-19. Nah Sobat Budaya, kali ini tayangan saya ini berbeda dengan tayangan-tayangan sebelumnya, karena narasumber yang akan kita kupas, yang akan kita wawancarai, mereka masih termasuk golongan regenerasi atau tunas-tunas baru pemain wayang potehi, yang tak lain adalah Mas Riko atau sapaan akrab orang potehi manggil Monto, dan Mas Yoga. Seperti apa wawancara saya dengan mereka? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar Anda bisa terus mengikuti saya. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan Mas Monto. Halo Mas Monto, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita bisa ngobrol-ngobrol santai aja Mas ya, ya. Mas. Ini minta waktunya sebentar, meskipun Mas Monto ini agak sibuk, tapi kita bisa menyapa Sobat Budaya untuk mengetahui aktivitas Mas Monto. Nah, Mas Monto boleh bercerita, ini Mas Monto menggeluti wayang potehi ini sudah berapa lama sampai saat ini? Ini hampir 5 tahun, Mas. Sudah kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Dan sekarang untuk aktivitas Mas Monto keseharian, karena kan wayang tidak ada yang pentas, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan memang harus ada income, ada pemasukan. Namun kok Mas Monto bisa cerita kesibukannya apa ini? Saya cuma membantu beli saya berjualan nasi nono gome. Ya berangkatnya sekitar jam 4:30. Iya. Itu saya sudah menyiapkan di gerobak. Lalu saya mendorong gerobak itu ke tempat tujuan penjualan. Jadi itu jam 4:30 itu sudah menyiapkan makanan di atas gerobak, lalu didorong di tempat buliknya berjualan. Oh, jadi saya bantu buliknya ya sementara ini. Memang kalau boleh diceritakan untuk keluarganya Mas Monto ini ada berapa bersaudara sekarang? Cuma 2 sama kakak. Sama kakak. Iya. Dan orang tua sudah meninggal dunia. Oh, dua-duanya. Orang tuanya sudah meninggal semua. Semua. Oh, gitu. Jadi ya sabar Mas Monto ya. Iya, Mas. Alasannya iya sudah takdir ya, alasannya Mas Monto ini membantu bule karena orang tua sudah meninggal gitu ya. Baguslah, daripada nganggur kan harus, karena kita setiap hari butuh makan, butuh jajan kan. Seusia Mas Monto gini kan senang-senangnya jajan. Nah, ini untuk harapan Mas Monto ke depan mengenai wayang potehi ini, doa apa bila mana pandemi COVID-19 ini sudah selesai, ini ke depannya potehi seperti apa? Monggo nanti. Saya ingin menggeluti wayang potehi terus dan ingin apa ya Mas? Ingin mendalami misalnya wayang potehi dan musik-musik yang belum sebagian saya tidak bisa, supaya saya ingin bisa menguasai semua jadi wayang. Belajar lebih tekun gitu ya, biar nanti syukur-syukur bisa dalang gitu ya Mas. Iya Mas. Emang untuk sampai taraf Mas Monto di potehi itu masih sampai dari mana? Pegang musik atau dalang atau bagaimana Dari musik Mas. Dari musik. Pegang alat apa ini? Alat tambur. Alat tambur. Iya. Jadi masih taraf pegang tambur ya Mas. Iya Mas. Ya tetap semangat Mas Monto, jangan patah semangat, jangan berkecil hati, terus belajar. Dan potehi di Indonesia ini membutuhkan tunas-tunas baru biar kesenian budaya ini tidak punah. Makin maju lah. Ya Mas Monto, terima kasih waktunya. Iya Mas. Sudah berbincang-bincang bercerita dengan Sobat Budaya.
Nah, demikian sobat budaya dimanapun berada, bincang-bincang saya dengan Mas Riko atau Munto, sapaan akrab di Konco Putih. Dan saya akan berbincang-bincang lagi dengan salah satu narasumber dan juga termasuk regenerasi di kesenian wayang putih yang tak lain adalah Yoga. Selain asisten dalang, saya juga membuat topi wayang putih. Sobat budaya dimanapun berada, sekarang saya sudah bersama narasumber salah satu regenerasi atau tunas-tunas baru pemain wayang putih yang tak lain adalah Mas Yoga. Apa kabar Mas Yoga? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, kita bincang-bincang sebentar Mas ya, rileks saja kan sambil menikmati pemandangan alam yang sangat sejuk hari ini. Nah, Mas Yoga bisa bercerita kepada sobat budaya, sudah berapa lama ini Mas Yoga menggeluti dunia wayang putih hingga saat ini? Ya, saya ikut putih itu selama sudah hampir 6 tahun. 6 tahun Ya. ya, dari belajar mulai 0 sampai sekarang 6 tahun ya. Ya, Dan itu kedudukannya sebagai apa Mas di pertunjukan di panggung? pertunjukan wayang putih sendiri itu saya bagian asisten dalang. Asisten dalang, Ya. itu yang membantu menyiapkan kebutuhan dalang untuk pementasan gitu Mas ya. Ya. Istilah bahasa wayang putih jiju gitu ya Mas. Nah, sekarang untuk keseharian Mas, karena kan saat ini adanya COVID pandemi 19, otomatis kan tidak ada pementasan, konco-konco pada nganggur tinggal di rumah. Nah, untuk mencukupi kebutuhan dari Mas Yoga, misalnya untuk beli pulsa atau beli kuota dan untuk jajan sebagainya, Mas Yoga bisa menceritakan aktivitas apa yang dilakukan? Aktivitas sehari-hari itu untuk mencukupi kebutuhan saya ini jualan ikan hias. Ikan hias Ya, Mas ya, ini. ya. Ada beberapa gitu. Beberapa jenis, Dan 25 jenis ya, iteran. Ya, sekitaran harga berapa Mas ini untuk ini? 5 sampai 50 ribu. Oh, Ada, 5.000 ya. sampai 50.000. Ya. Tergantung jenisnya begitu Ya, ya. ya. Berarti harganya masih bisa dijangkau, misalkan untuk anak-anak atau remaja yang ingin punya hobi memelihara ikan hias, mereka bisa membeli begitu. Ya, Bagus juga. Emang kita harus punya usaha, punya kegiatan, paling tidak kan juga meringankan beban orang tua. ya, sangat meringankan ini. Lagi booming, ya, penjualannya itu cepat. Oh gitu, ini lagi musimnya di Kota Tulungagung. Ya, rame-ramenya ikan rame-ramenya hias. booming lagi ya, booming. Oh iya. Terus ini dikemas seperti ini mau dikirim atau gimana Mas ini? Ini Mas? tadi ada orang pesen di, Iya. di Facebook kan jualan online juga. Oh iya. Ini mau kirim di rumahnya. Oh berarti Ya. ada apa janjian melalui medsos Ya. online gitu. Dan ini Mas Yoga ini mau mengantar ke sana. Ya, ini barangnya. Dan mengenai untuk keuntungan Mas, misalkan dari ini bisa keuntungannya untuk setiap penjualan itu sekitaran sampai berapa Mas? Untuk penjualan ya tidak banyak, tapi masih keuntungan bisa 10 ribu, 5 ribu tergantung yang beli. Maksudnya beli semakin banyak semakin untung kita. Ya, oh, Dan bisa ngambilnya per membantu biji orang tua berarti. juga. Iya, ambilnya per biji berarti Mas ya. Perpasang. Perpasang. Ya, perpasang. Oh iya. Demi untuk menyambung kebutuhan sehari-hari Mas ya. Iya. Jadi harus ada usaha dan yang penting yakin
pasti akan membuahkan hasil. Nah, terima kasih Mas Yoga atas waktunya berbincang-bincang dengan saya, mengulas keseharian dari Mas Yoga selama masa pandemi COVID-19. Nah, sobat budaya dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang saya dengan narasumber, dan mereka termasuk regenerasi baru atau tunas baru sebagai pemain wayang potehi. Terus ikuti perjalanan saya di seputaran Kota Tulungagung, dan jangan lupa subscribe, like, komen channel ini biar tahu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan konco-konco putih di Kota Tulungagung selama pandemi COVID-19. Selalu patuhi protokol kesehatan pemerintah dengan 3M, 1. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Salam budaya menyatukan bangsa.